Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita latihan soal lagi tentang aritmatika sosial. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Di situ nanti ada keuntungan kerugian, ada bunga tunggal, diskon, pajak, bruto, neto, tarah. Nah, untuk pembahasannya nanti mungkin akan terbagi menjadi beberapa video. Nah, adik-adik silahkan tonton videonya secara lengkap. Terus untuk setiap soal adik-adik silahkan di pause dulu, coba dikerjakan dulu, terus nanti baru dicocokkan dengan pembahasan. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini mungkin soalnya ada berapa ya ini? Ada belasan ya, ada belasan soal terdiri dari materi aritmatika sosial. Nah, di sini ada 18 soal, nanti akan terbagi menjadi beberapa video. Oke, langsung ke soal nomor 1. Di sini seorang pedagang membeli mangga seharga 380.000 dengan ongkos angkutan 30.000. Setelah terjual habis, pedagang itu memperoleh uang 450.000. Dalam kasus ini pedagang memperoleh, nah, jawabannya adalah untung atau rugi. Kalau untung berapa, rugi berapa gitu. Oke, jadi di sini untung rugi itu selalu kita bandingkan dengan modal ya. Dia untung itu ketika modalnya itu kurang dari atau harga jualnya ya, atau pendapatan saya tulis P ya, pendapatannya lebih besar dari modal, itu kalau untung. Nah, kalau rugi R gitu, rugi itu berarti pendapatan itu kurang dari modalnya, atau harga jual kurang dari harga beli, pemasukan kurang dari pengeluaran gitu. Jadi kayak gitu ya, itu beberapa kalimat, beberapa kata untuk menyatakan pendapatan sama modal ya, tapi sebenarnya itu intinya sama aja. Oke, jadi di sini kita bisa hitung modalnya dulu. Modalnya berapa sih sebenarnya dia? Modalnya itu kan belinya 380.000, terus ongkos angkutan 30.000. Berarti modalnya itu adalah 380.000 ditambah untuk ongkos angkutan 30.000. Nah, modalnya di sini adalah 410.000. Itu modal ya. Nah, di sini memperoleh uang kan berarti pendapatan. Pendapatannya itu 450.000. Nah, kita bandingkan ya di sini ya. Modalnya itu kan lebih kecil, modal lebih kecil. Berarti dia untung ya, kasusnya untung di sini. Berarti yang ini tuh modal lebih kecil. Berarti untung. Berarti yang jawaban A sama B salah. Nah, kalau untung berapa kan gitu. Nah, berarti untung itu kan pendapatan kurangi modal ya. Di sini pendapatannya 450.000 dikurangi modalnya 410.000. Berarti untung berapa? Untung 40.000. Jawabannya yang C. Gitu ya adik-adik ya, masih gampang. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini adik-adik silahkan di pause dulu, dikerjakan dulu. Oke, kita bahas. Di sini soalnya 4 lusin mainan anak dibeli dengan harga 288.000, kemudian dijual kembali dan ternyata mengalami kerugian 24.000. Harga penjualan tiap mainan tersebut adalah, nah di sini. Nah, di sini itu kan ini per biji ya, harga penjualan tiap mainan berarti per biji. Di sini kan ada 4 lusin mainan. Jadi banyak mainannya tuh sebenarnya berapa sih gitu. Kan gitu. Banyak mainan. Di sini kan 4 lusin, satu lusinnya 12, berarti 4 kali 12 itu ada 48 mainan ya, berarti ya ada 48. Nah, di sini kan dibeli dengan harga, berarti modal ya, modalnya 288. Modalnya itu 288.000. Itu untuk membeli 48 mainan. Oke. Di sini itu kan dia mengalami rugi 24.000. Rugi 24.000 dia ruginya. Bisa kita tulis ya biar nanti langkah-langkahnya dapat dipahami. Nah, kalau rugi 24.000 berarti pendapatannya berapa? Pendapatan. Nah, rugi ya di sini berarti modal dikurangi ruginya, berarti 288.000 dikurangi 24.000. Nah, kalau dikurangi berapa ini? 0,00462 ya, berarti 264.000 itu untuk 48 mainan, atau di sini harga jual ya, di sini ya P atau harga jual pendapatan. Nah, di sini kan 264 itu untuk 48 mainan ya. Berarti kalau kita hitung rata-rata untuk harga tiap mainan berapa? Nah,
Berarti harga satu mainan itu berarti gimana ngitungnya? Berarti pendapatan atau harga jual ya, harga jual semuanya dibagi dengan 48. Berarti 264.000 dibagi 48. Nah, hasilnya berapa? Dibagi 48. Hasilnya 5.500 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena dia jualnya itu tiap mainan 5.500 ya, nanti jadinya rugi 24.000 kan gitu. Oke, anak-anak paham? Oke, jadi jawabannya yang B ya. Oke, jadi untuk keuntungan kerugian soalnya 2 soal aja. Nah, sekarang ke ini. Maksudnya untuk harga jual harga beli ya di sini ya. Selanjutnya masih tentang untung rugi, ada persennya juga di sini sekarang. Nah, nomor 3 soalnya seperti ini. Toko busana rapi menjual sebuah baju dengan harga 90.000. Dari penjualan itu ternyata memperoleh untung 20%. Harga pembelian baju adalah, oke, di sini harga jual itu P ya, pendapatan ya. Terus harga beli itu modal gitu aja. Di sini kan dia untung ya. Kalau mau pakai cara langsung, untung tuh pendapatan tuh gini rumusnya. Kalau kasusnya untung ya. Kalau kasusnya untung, untuk ngitung pendapatan itu adalah gini. 100% tambah persentase untung kalikan modal. Jadi untung itu kalikan modal. Jadi di sini nggak bisa ya kalau 20% kali 90.000, karena di sini 90.000 itu kan pendapatan. Di sini ini P, ini PU ya. Jadi nggak bisa kalau PU kali P. Oke, seperti itu. Jadi ini karena kasusnya untung, berarti kita memakai yang ini, rumus yang ini. Berarti P sama dengan pendapatan itu adalah 100% tambah PU. PU-nya adalah 20%. Berarti di sini 120% kalikan modal. Tapi di sini modalnya yang diketahui pendapatan ya. Pendapatannya kan 90.000. Berarti 90.000 sama dengan 120 per 100 kalikan modal. Nah, ini bisa kita sederhanakan itu yang atas sama atas ya, karena di sini udah sama dengan, di sini udah bentuknya sama dengan. Atau mau pakai cara seperti ini, berarti M itu kan nanti ngitungnya berarti 90.000 dibagi 120 per 100 ya. Artinya kalau dibagi segitu kan berarti kali silang, dikali tapi dibalik 100 per 120. Oke, bisa kita sederhanakan ini 2, ini bentar, ini 1 ya. Berarti 90 bagi 12. Ini masing-masing kita bagi 3. Bagi 3 berapa ini? 90 bagi 3 ya 30. Nah, 12 bagi 3 hasilnya 4. Hasilnya 4, berarti di sini 30 bagi 4. 30.000 bagi 4 itu kan 7.500 kali 10. Berarti hasilnya 75.000. Atau kalau mau pakai sederhanakan di awal, kayak kita ngitung perbandingan. Perbandingan itu kan menyamping bisa ya, yang nggak bisa itu menyilang, karena udah dibatasi sama dengan ya ini ya. Kalau udah dibatasi sama dengan, itu yang bisa itu menyamping. Ini 90 sama 120 bisa langsung jadinya. Tapi kalau mau dihitung di akhir ya seperti ini. M sama dengan berarti 90.000 dibagi 120 per 100, artinya dikalikan silang. Oke, selanjutnya nomor 4, silahkan di pause dulu. Oke, soalnya seperti ini. Seorang pedagang buah memperoleh untung 150.000. Dengan memperoleh untung tersebut, pedagang itu untung 30%. Jadi 150.000 itu dia 30% ya. Nah, pendapatannya berapa? Oke. Dia untung ya. Jadi kalau pendapatan itu, kalau untung ya modal tambah untungnya ya. Ini kalau dia untung. Nah, kalau rugi berarti nanti pendapatan adalah modal dikurangi ruginya berapa. Persentase untung, persentase rugi itu selalu kalikan dengan modal, selalu dikalikan dengan modal. Jadi di sini kalau 30% kali 150.000 ini nggak bisa, karena dia 150.000 itu dia sebagai U, terus 30% adalah PU. Oke, berarti kita ngitung di sini ya, untungnya 30% pendapatan. Nah, pendapatan tadi gimana?
120/100, atau di sini kita ngitung untung. Persentase untung itu kan untungnya berapa dibagi modal ya, selalu dibandingkan dengan modal kali 100%. Kalau mau ngitung untung ya berarti 30% kali modal gitu. Untung itu adalah persentase untung kali modal. Berarti 30% kalikan modal. Untung atau rugi selalu kalikan modal persentasenya. Nah, di sini tuh ternyata untungnya tuh 150.000. Itu sama dengan 30/100 kali M. Oke. Berarti nanti M kita lanjutkan di sini atau sederhanakan di awal juga nggak masalah ya. Ini 150 sama 30 itu boleh sederhanakan di awal. Tapi kita mau sederhanakan di akhir juga nggak masalah. Berarti M itu sama dengan 150.000 dibagi 30/100. Nah, atau dikalikan 100/30. Nah, berarti di sini 150 dibagi 30 dapat 5. Nah, itu modalnya ya. 5.000 kali 100 berarti 500.000. Modalnya 500.000. Untungnya 150.000. Berarti pendapatan itu kan kalau untung modal tambah untung. Berarti 500.000 ditambah 150.000. Hasilnya 650.000. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut nomor 5. Seorang pedagang kelinci memperoleh pendapatan 690.000. Dari penjualan itu ternyata ia untung 15%. Terus pertanyaannya adalah besar modal pedagang kelinci itu. Kita bisa diketahui ya, yang diketahui apa aja di sini? Ada pendapatan, ada persentase untung. Oke, dia untung ya, yang ditanyakan modal. Kita kalau mau ngitung pendapatan, kalau untung tadi kasusnya gimana? 100% tambah PU ya. Berarti di sini 100% tambah 15% kalikan modal. Oke, karena yang diketahui pendapatan ya kita tulis di ruas kiri. 690.000 sama dengan 115/100 kalikan M. Nah, berarti untuk ngitung M nanti itu berarti 690.000 dibagi 115/100 atau dikalikan silang, kalikan 100/115. Kita bagi nih, 690 dibagi 115 dapatnya 6. 6.000 kali 100 berarti 600.000. Gitu ya adik-adik ya, berarti jawabannya yang A. Oke, mungkin untuk bagian pertama ini kita bahas tentang untung rugi. Terus bagian kedua kita akan bahas bunga tunggal. Nah, intinya di sini gini ya. Kalau ada untung rugi itu selalu kita bandingkan dengan modal. Persentase untung ya persentase untung itu berarti ya untung dibagi dengan modalnya berapa gitu. Persentase untung itu berarti persen, tapi kalau untung itu udah nominal. 15.000, 150.000 gitu. Jadi di sini kalau ada persentase untung kayak nomor 3 ini, terus dikalikan dengan pendapatan nggak bisa ya. Persentase untung itu selalu kalikan dengan modal. Untung 20% itu ya 20% dari modal, bukan 20% dari 90.000. Itu yang perlu adik-adik hati-hati. Dan di sini kita kadang juga pakai logika gitu ya. Kalau misalnya di sini dia kan untungnya 20%. Di sini pendapatannya 90.000 yang nomor 3. Kita amati nomor 3, 90.000. Nah, pasti modalnya itu pasti kurang dari 90.000 ya, pasti kurang dari. Berarti jawaban yang A sama B pasti salah. Kalau modalnya kok 108 dijual dengan 90.000 pasti dia rugi ya, gitu ya. Jadi kita bisa eliminasi seperti itu. Kemungkinan-kemungkinan yang jawaban pasti salah gitu. Tinggal antara C dan D gitu. Oke, gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja ya adik-adik untuk bagian yang pertama. Silahkan adik-adik bisa dicermati kembali, ditonton diulang-ulang juga nggak masalah ya untuk video ini. Nah, untuk bagian selanjutnya kita akan bahas bunga tunggal. Jadi sampai jumpa di bagian selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.